Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Puspita dari kelas PBAD. Di sini saya akan mengawali pembahasan sebuah makalah dengan tema gangguan berpikir dan gangguan lingkungan sosial. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai gangguan berpikir. Pengertian dari gangguan berpikir sendiri adalah ekspresi verbal yang terganggu karena disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Nah, gangguan berpikir ini termasuk ke dalam gangguan bahasa psikogenik, yang mana sifatnya lebih ringan daripada gangguan bahasa kognitif. Disebut lebih ringan karena dari gangguan ini yang akan terganggu adalah verbalnya saja. Sedangkan apabila gangguan bahasa kognitif, yang terganggu adalah fungsi otak, termasuk juga kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh. Maka dari itu gangguan berpikir ini disebut lebih ringan dibanding gangguan bahasa secara kognitif. Nah, ketika seseorang berbahasa, otomatis seseorang selalu menggunakan pikirannya untuk memproduksi bahasa tersebut. Apabila pikiran seseorang terjadi gangguan, maka bahasanya juga akan terganggu. Char menyatakan bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran. Hal ini menandakan bahwa setiap apa yang dipikirkan bisa diungkapkan dengan bahasa baik secara tulis maupun lisan. Nah, apabila ada gangguan dalam pikiran, maka bahasa yang keluar pun akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, gambaran bahasa yang terganggu dikarenakan pikiran yang terganggu. Kemudian di sini saya akan membahas macam-macam gangguan berpikir. Sebenarnya untuk macamnya sendiri ada banyak, namun di sini yang akan kita bahas hanya 3, yaitu pikun, skizofrenik, dan depresif. Yang pertama yaitu pikun. Orang pikun memperlihatkan banyak gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Gangguan yang diakibatkan pikun ini adalah penyakit kurang berpikir, sehingga bicaranya pun akan sulit menemukan berbagai bahasa yang tepat. Kemudian ada beberapa penyebab pikun, antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurunnya jumlah zat-zat kimia dalam otak. Selain itu dapat pula disebabkan oleh penyakit seperti stroke, tumor otak, serta gangguan sistemik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada skizofrenik. Skizofrenik ini adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir, yang mana penderitanya dapat berbicara terus-menerus. Dan ocehannya ini tidak terarah atau terganggu, tidak seperti orang-orang normal yang tidak menderita skizofrenik. Gangguan skizofrenik sendiri ditandai dengan kata atau perkataan yang tidak hendak digunakan justru tidak sengaja dipakai. Gangguan ekspresi verbal pada penderita skizofrenik menjadi sangat terbatas atau jarang. Nah, kemudian yang terakhir ada
depresif. Orang yang depresif adalah orang yang mengalami tekanan sehingga memunculkan kepercayaan diri yang kurang dalam setiap sesuatu. Nah, orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Gaya bahasa depresif ditandai dengan topik pembicaraan yang menyedihkan, mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah hidup atau bekerja, tidak mampu menikmati kehidupan, bahkan cenderung mengakhirinya. Hal ini disebabkan pada penderita yang tertekan jiwanya, ia tadi memproyeksikan penderitaan pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Adapun pengobatan dan penyembuhan gangguan berpikir, gangguan ini dapat diusahakan untuk disembuhkan, namun tidak 100% penyembuhan ini akan berhasil. Untuk pikun sendiri, cara penyembuhannya yaitu yang pertama dengan obat-obatan yang tentu saja sudah diresepkan oleh dokter, kemudian terapi stimulus kognitif, kemudian memberikan perawatan paliatif. Nah, perawatan ini ditujukan bagi penderita pikun akibat demensia yang parah dan sulit atau tidak bisa disembuhkan. Kemudian untuk skizofrenik, untuk penyembuhannya yang pertama juga menggunakan obat-obatan yang telah diresepkan. Kemudian ada terapi elektrokonvulsif. Terapi ini dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian yang terakhir ada psikoterapi, yang mana bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan segala yang dialaminya. Yang terakhir untuk depresif, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam menunjang kesembuhan pengidap depresif. Yang pertama psikoterapi, kemudian kognitif behavior terapi, problem solving terapi, interpersonal terapi, dan juga obat antidepresan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk gangguan berpikir. Kemudian gangguan lingkungan sosialnya akan dilanjutkan oleh saudari Lutfiatul Khairiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.